Salam saudara-saudara, renungan yang mau saya sampaikan tentang kata sunat yang merupakan janji Allah kepada Abraham, orang yang pertama diperintahkan untuk sunat oleh Allah, yaitu Bapa Abraham atau Ibrahim, leluhur bangsa Israel. Sunat merupakan tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya menjadi milik Allah. Kejadian 17 ayat 9-10 lagi firman Allah kepada Abraham. Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Saudaraku, sunat penting untuk bangsa Israel, terutama dari suku Yahuda atau yang lebih dikenal Yahudi, melakukannya karena semua bangsa Israel, semuanya orang yang ada di rumah, hukum Taurat harus disunat, seperti Yesus juga disunat umur 8 hari karena Yusuf dan Bunda Maria ada di bawah hukum Taurat. Lukas 2 ayat 21 dan 23, dan ketika genap 8 hari ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelumnya ia dikandung ibunya. Jadi sudah ada nama itu. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ditulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Saudara, ada satu pertanyaan, mengapa orang yang mengaku Kristen tidak disunat ataupun tidak diwajibkan? Karena banyak juga orang Kristen disunat, apalagi murtadin laki-laki ya pasti sudah disunat. Ada sebagian yang mengaku Kristen melakukan sunat itu, tetapi pada umumnya tidak disunat secara fisiknya atau tubuh jasmaninya. Dalam pengajaran Rasul Paulus tentang sunat yang diutamakan secara fisik atau jasmania, melainkan yang rohani, yaitu sifat hati yang kotor harus dibuang atau disunat. Roma 2 ayat 28 dan 29, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Nah, sekarang ini Muslim pada ribut, kamilah orang yang mengikuti Yesus. Yesus disunat, kami pun disunat. Bukan itu. Kelakuanmu itu apa gunanya Anda disunat tetapi nyolong, koruptor, nipu, dan berzina.
Bukan berarti dikuduskan itu dengan sunat lalu bebas kamu melakukan dengan janda-janda itu. Saudaraku, sunat merupakan perintah Allah di dalam hukum Taurat waktu zaman Nabi Musa, yang disebut perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, yaitu setelah Tuhan Yesus datang ke dunia, lebih ditekankan lagi bukan hanya membuang kulit khatannya saja, tetapi yang utama adalah membuang sifat kekotoran hati. Jadi jelas sekali, saudara-saudara. Anda pun ribut masalah sunat. Emang nabi kamu disunat? Kalau ada ayatnya nabimu disunat, sekarang juga saya sunat lagi, biar potong 2 kali, putus-putus lah, ya, sehingga nggak punya barang lagi, potong aja. Nggak ada perintah dalam Quran kata sunat, nggak ada. Roma 2 ayat 25-26, sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntunan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jadi saudaraku, mengajarkan sunat hati itu adalah Rasul Paulus yang mengajarkan, sekalipun kita disunat secara fisik tetapi tidak membuang sifat kekotoran hati, maka sia-sialah sunat secara fisik itu. 1 Korintus 7 ayat 19 dan 20, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah, tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjawab perdebatan di TikTok ataupun dimanapun. Penjelasan saya berharap bahwa tidak menyinggung Anda. Ya silakan Anda bersunat. Muhammad gak bersunat itu karena dia bukan turunan Abraham. Bukan. Tiba-tiba seluruh muslim di dunia, syarat untuk menjadi muslim mu'alaf adalah disunat. Yahya Waloni disunat. Tinggal donditan. Apakah donditan disunat? Jawab. Jawab. Tuhan Yesus memberkati.